Ya, kita lanjut materi kita ya, bab 8 integral. Buku cetak matematika wajib kelas 11 semester 2. Adapun jadi kompetensi dasar adalah 3.10 mendeskripsikan integral tak tentu, anti turunan, fungsi aljabar, dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar. Pertemuan 3 bab 8, materi kita berikutnya adalah penerapan integral tak tentu. Materi yang lalu adalah integral dengan metode substitusi. Sekarang pertemuan 3 adalah penerapan integral tak tentu. Menentukan fungsi f(x) jika f aksen x dan f(a) diketahui. Jadi kita misalkan turunan pertama dari fungsi f(x) adalah f aksen x sama dengan fx ya. Fx, f-nya kecil. Telah diketahui, maka fungsi fx dapat ditentukan oleh hubungan fx dengan integral f aksen x dx. Hasil integral tak tentu dari f aksen x dx memuat konstanta pengintegralan c dengan c bilangan real sembarang, sehingga fx merupakan himpunan fungsi-fungsi dengan nilai c yang berbeda-beda. Selanjutnya, jika nilai dari fa diketahui a konstanta real, maka konstanta pengintegralan c mempunyai nilai tertentu. Sebagai akibatnya akan diperoleh sebuah anggota himpunan fungsi fx. Nilai x dengan a ini dalam istilah matematika dinamakan sebagai syarat awal atau syarat batas. Bagi fungsi fx itu syarat batas namanya. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa fx dapat ditentukan jika f aksen x dan fa diketahui. Agar lebih jelas dan lebih memahami serta terampil dalam menentukan rumus untuk fungsi fx. Jika f aksen x dan fa telah diketahui, mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Tentukan rumus untuk fungsi fx. Jika diketahui f aksen x sama dengan 6x kuadrat kurang 2x tambah 1. Dan untuk x sama dengan 2, fungsi fx bernilai 4. Kita jawab bersama-sama ya. Fx sama dengan integral f aksen x dx. Jadi kita integralkan 6x kuadrat kurang 2x tambah 1 dx. Jadi 6x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Kan pangkatnya ditambah 1, terus pangkat sama dengan penyebut dikurang. 2x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah integral dari 1 adalah x tambah konstanta c. 6x pangkat 2 tambah 1, 2 tambah 1 kan 3. Jadi 6x pangkat 3 per 3 dikurang 2x pangkat 1 tambah 1 itu 2 ya. Jadi min 2x kuadrat per 2 tambah x tambah c. Terus ini kita bisa bagi 6 bagi 3 itu 2. Ya, 2 bagi 2 adalah 1. Jadi 6 bagi 3 2, 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat tambah x tambah c. Dari soal diketahui bahwa untuk x sama dengan 2, fungsi fx bernilai 4. Jadi x-nya kita ganti 2 itu sama dengan 4 ya. X-nya kita ganti 2 itu sama dengan 4. F2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 kuadrat ditambah 2 tambah c sama dengan 4. Hasilnya adalah 16 kurang 4 tambah 2 tambah c sama dengan 4. 14 tambah c sama dengan 4. Maka c sama dengan minus 10. Setelah dapat nilai c, kita ganti ke sini ya. C-nya diganti minus 10 ya. Jadi 4x. Jadi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat tambah x tambah c. C-nya diganti minus 10. Jadi fungsi fx-nya adalah 2x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah x kurang 10. Selesai. Jadi rumus fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat tambah x kurang 10. Nah, lebih memahami materi ini ada latihan soal ya. Nomor 1A, B.
Nomor 2, A, B. Selanjutnya, menentukan persamaan kurva. Oleh karena dy dx sama dengan f aksen x, maka dy sama dengan f aksen x dx dengan menggunakan operasi pengintegralan pada masing-masing ruas diperoleh hubungan y sama dengan integral dy sama dengan integral f aksen x ya. Kan dy-nya itu f aksen x dx, jadi integral f aksen x dx. Nah, persamaan yang diperoleh dari proses pengintegral y sama dengan integral f aksen x dx merupakan himpunan persamaan kurva dengan gradien garis singgung sama dengan dy dx sama dengan f aksen x. Satu di antara himpunan persamaan kurva tersebut dapat ditentukan apabila diketahui keterangan tambahan. Keterangan tambahan itu misalnya kurva melalui sebuah titik tertentu di X1, Y1. Agar lebih memahami materi ini, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini, kawan. Asik. Nah, contoh 2 ya. Gradien garis singgung kurva ditentukan oleh dy dx sama dengan 10. Tentukan persamaan kurva itu jika kurva itu melalui titik 1, minus 4. dy dx sama dengan 10 ya, itu dy dx sama dengan 10. Maka kita integralkan. Nah, kalau kita kalikan ke atas ini, y sama dengan 10 dx ya. Kita integralkan. Y sama integral dy, sedangkan dy adalah 10 dx, maka y sama dengan integral 10 dx. Integral 10 dx adalah 10x kuadrat. Nah, integral 10 dx itu 10x saja ya, ditambah konstanta c. Nah, dari soal diketahui kurva melalui titik 1, min 4. Jadi x-nya diganti 1 dan y-nya diganti minus 4 ya. Kasih masuk ke sini. X-nya diganti 1, y-nya diganti minus 4. Jadi y sama dengan 10x tambah c. 10 kali 1 ditambah c sama dengan minus 4 ya. Jadi 10 tambah c sama dengan minus 4, maka c-nya sama dengan minus 14. Begitu. Dapat nilai C, kasih masuklah ke fungsi Y sama dengan 10x tambah C. Nah, jadi persamaan kurva itu adalah Y sama dengan 10x kurang 14. Ya, ini kan minus 14. C sama dengan minus 14, maka C-nya diganti dari sini minus 14. Jadi persamaan kurva itu adalah Y sama dengan 10x kurang 14. Terus ada latihan soal nomor 3A, B. Nomor 4, A, B. Selanjutnya, materi berikutnya adalah menentukan perpindahan jika kecepatan dan percepatan diketahui. Jika kita telah membahas penerapan turunan pada hubungan perpindahan kecepatan dan percepatan, yaitu jika fungsi perpindahan diketahui, maka dengan syarat tertentu kita dapat menentukan rumus fungsi kecepatan dan percepatan. Demikian. Jika S sama dengan Vt, maka V sama dengan ds dt ya. Jadi kecepatan adalah turunan dari perpindahan terhadap waktu. Dan A itu percepatan, itu sama dengan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi A sama dengan dv dt, atau bisa juga percepatan A itu adalah turunan kedua dari perpindahan terhadap waktu. Atau bisa ditulis d kuadrat x dt kuadrat. Itu ya. Dengan x perpindahan, t sama dengan waktu, v sama dengan kecepatan, dan a sama dengan percepatan. Karena integral adalah inverse dari operasi turunan,
maka kita dapat menentukan perpindahan S pada suatu waktu T jika diketahui V dengan cara berikut. S sama dengan integral V dt. Selanjutnya, kecepatan V pada suatu waktu T jika diketahui A adalah V sama dengan integral A dt. Agar lebih memahami materi ini, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini, kawan. Ya, ada contoh 3. Sebuah partikel mulai bergerak dari keadaan diam pada titik X dengan 10 dan bergerak sepanjang sumbu X dengan fungsi percepatan AT sama dengan 12T. Tentukan formula untuk fungsi posisi XT. Kecepatan V pada suatu waktu T jika diketahui A adalah Vt sama dengan integral A dt. Dengan AT sama dengan 12T. Dengan keadaan diam berarti V0 sama dengan 0. Vt sama dengan integral 12T dt. Jadi kita integralkan 12T. Hasilnya adalah Vt sama dengan 12T pangkat 1 tambah 1. Per 1 tambah 1 ya, jadi pangkat sama dengan penyebutnya. Ditambah dengan C1 ya, konstanta 1. Kenapa kita pakai simbol 1? Karena ada dua nilai konstanta C nanti ya. Diintegralkan 2 kali. Begitu. Jadi kecepatan diperoleh dari integral percepatan A dan posisi atau perpindahan diperoleh dari integral dari kecepatan Vt. Jadi 12T pangkat 2 per 2 tambah C1 ya. 12T kuadrat per 2 tambah C1. 12 bagi 2 adalah 6. T kuadrat tambah C1. Nah, dari soal diketahui V0 sama dengan 0. Maka T-nya kita ganti 0. Jadi V0 sama dengan 0. Jadi 6 kali 0 kuadrat ditambah C1 sama dengan 0. Otomatis C1 sama dengan 0. Vt itu 6T kuadrat ditambah C1. Menjadi Vt adalah 6T kuadrat tambah 0 ya. Karena C1-nya kita ganti dengan 0. Otomatis Vt saja adalah 6T kuadrat. Itulah rumus fungsi kecepatan terhadap waktu atau Vt. Nah, untuk mendapatkan posisi berarti kita integralkan kecepatan Vt. Nah, selanjutnya kita akan mencari fungsi posisi xt dengan integralkan Vt. S sama dengan integral V dt. Karena posisi S sama dengan X, maka xt sama dengan integral Vt dt. Diketahui Vt-nya adalah 6T kuadrat, maka Xt adalah integral 6T kuadrat dt. Integralkan 6T kuadrat dt. Hasilnya adalah 6T pangkat 2 tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan penyebutnya 2 tambah 1 juga ya. Jadi 6T pangkat 3 per 3 ditambah C2. 6 bagi 3 itu 2 ya, jadi 2T pangkat 3 ditambah C2. Nah, dari soal kita ketahui bahwa X0 sama dengan 10. Kita bisa mencari nilai C2. Ya. T-nya kita ganti dengan 0, hasilnya sama dengan 10 ya. Substitusi ke sini. Jadi X0 adalah 2 kali 0 pangkat 3 ditambah C2 sama dengan 10. Jadi C2-nya sama dengan 10. Jadi formula fungsi posisi xt sama dengan 2T pangkat 3 tambah 10. Itulah fungsi posisi xt. Nah, ada latihan soal nomor 5, nomor 6. Terus kita akan bahas contoh 4 ya. Tentukan hasil dari integral X dikali 4X kurang 5 pangkat 3 dx.
kita bahas. Kita misalkan U sama dengan 4X kurang 5 ya ini. Jadi U tambah 5 sama dengan 4X, tujuannya kita mau sendirikan X-nya. Jadi X saja U tambah 5 bagi 4 atau 1/4 dikali U tambah 5 itulah sama dengan X. Lalu U sama dengan 4X kurang 5 kita turunkan ya, turunan dari U adalah DU, derivatif U, turunan dari U. Jadi turunannya adalah DU sama dengan 4 DX. DX harus sendiri, maka DX sama dengan DU per 4. Nilai DX dan nilai X kita masukkan ke soal awal, ke integral X kali 4 kurang 5 pangkat 3 DX. X-nya kita ganti dengan 1/4 U tambah 5. 4X kurang 5 kita ganti dengan U. Ya. Dan DX-nya kita ganti dengan U per 4. Jadi integral X dikali 4X kurang 5 pangkat 3 DX. Hasilnya adalah integral 1/4 dikali U tambah 5 dikali U pangkat 3 dikali DU per 4. Ya. 1/4 yang kita keluarkan jadi 1/4 ini dan ini juga 1/4 ya. Jadi 1/4 kali 1/4 adalah 1/16 integral U pangkat 4 ditambah 5 U pangkat 3. Dari mana? Jadi ini U kita kali dengan U pangkat 3 ditambah 5 dikali U pangkat 3 DU. Jadi hasilnya adalah 1/16 integral U pangkat 4 ditambah 5 U pangkat 3 DU. Jadi jawabannya kita integralkannya jadi 1/16. Integral U pangkat 4 adalah U pangkat 5 per 5 ditambah integral 5 U pangkat 3 adalah 5 U pangkat 4 per 4 ditambah konstanta C. Setelah itu kasih masuk 1/16-nya kali masuk ke dalam ya. Jadi 1/16 dikali U pangkat 5 per 5 jadi 1/80 pangkat 5 ditambah 1/16 dikali 5 U pangkat 4 per 4 hasilnya adalah 5/64 U pangkat 4 ditambah C. Setelah itu kita kembalikan U-nya yang kita misalkan tadi ya. Kita misalkan tadi U sama dengan 4X kurang 5, maka U-nya di sini kita ganti dengan 4X kurang 5. Hasilnya adalah 1/80 4X kurang 5 pangkat 5 ditambah 5/64 dikali 4X kurang 5 pangkat 4 ditambah konstanta C. Selesai. Nah, ada latihan soalnya nomor 7 dan nomor 8. Selanjutnya contoh 5. Tentukan hasil dari integral X dikali akar 4X kurang 1 DX. Penentuan integral parsial dengan cara tabulasi ini namanya integral parsial ya. Ya, kita pakai dengan cara tabulasi atau tabel. Jadi ada dua, kita bagi jadi ada diturunkan dan ada diintegralkan. Yang depan ini X sendiri itu kita turunkan dan yang di belakang akar 4X kurang 1 DX kita integralkan. Ya, jadi X kita turunkan dan akar 4X kurang 1 kita integralkan. Turunan dari X adalah 1. Dan integral dari 4X kurang 1 adalah 1/6 dikali 4X kurang 1 berpangkat 3/2. Lalu kita turunkan lagi nih sampai dapat 0 ya. Turunan dari 1 adalah 0. Sedangkan integral dari 1/6 dikali 4X kurang 1 pangkat 3/2 hasil integralnya adalah 1/60 4X kurang 1 pangkat 5/2. Nah, kita kalikan silang ya. Jadi saya pakai begini. X dikali dengan 1/6 4X kurang 1 pangkat 3/2 dikali tanda plus ya. Jadi begitu polanya. Jadi X kali turun ke bawah, X dikali 1/6 kali 4X kurang 1 pangkat 3/2 dikali positif 1. Jadi hasilnya seperti ini. 1/6X 4X kurang 1 pangkat 3/2. Lalu, ini lagi.
1 kali min, jadi min 1 dikali dengan 1/60. 4x kurang 1 pangkat 5/2. Hasilnya adalah minus 1/60 4x kurang 1 pangkat 5/2 ditambah C. Nah, itulah integral dari X 4x kurang 1 dx sama dengan 1/6x dikali 4x kurang 1 pangkat 3/2 dikurang 1/60 dikali 4x kurang 1 pangkat 5/2 tambah C. Atau kita bisa rubah jadi bentuk akar, hasilnya adalah seperti ini. 1/6x 4x kurang 1 dikali akar 4x kurang 1, karena kan 3/2 itu 1/2. Ini satunya dan ini 1/2-nya ya. Pangkat 1/2 dari 4x kurang 1 adalah akar 4x kurang 1. Kurang 1/60, 4x kurang 1 pangkat 5/2. 5/2 itu 2,5 atau 2/2. Jadi 4x kurang 1 pangkat 2 dikali akar 4x kurang 1 tambah C. Itulah hasilnya. Selanjutnya ada latihan soal nomor 9 AB dan nomor 10 ABC. Nah, demikian dulu pembahasan materi, contoh soal, rumus, dan latihan soal untuk kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar, sukses untuk kita semua. Amin.